Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Di saat ini kakak Sami akan membawakan materi mengenai hakim-hakim sebagai mitra Allah. Sebelum kita belajar mengenai hakim-hakim sebagai mitra Allah, terlebih dahulu kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, di saat ini kami selaku anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, berkatilah firman yang sebentar kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarnya ini, supaya ketika kami membaca dan kami mendengarnya, kami dapat memahaminya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30 di bawah judul Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Ammon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka 18 tahun lamanya. Orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benjamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disendayangnya itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu dia seluruhnya, pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikian Ehud sampai ke serambi pintu kamar atas. Itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginannya itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka lambat-lambat Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiuplah sangkala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan Allah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang
yang tanggap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikian pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Adik-adik yang berkati Tuhan, ketika tadi kita sudah membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-30, kini tiba saatnya kakak Sami akan membawakan materi mengenai hakim-hakim sebagai mitra Allah. Sewaktu tanah Kanaan direbut oleh Allah, Allah ingin supaya seluruh bangsa Israel mereka taat dan beribadah kepada Allah. Tetapi bangsa Israel ini mereka tidak taat dan beribadah kepada Allah. Justru mereka melakukan pemberontakan, mereka melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Tentu saja Allah tidak suka. Maka terjadilah sebuah peristiwa. Adik-adik tahu peristiwa apa? Peristiwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Moab kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Moab menjajah bangsa Israel menjadi takut. Dan bangsa Israel berseru kepada Allah, meminta dari Allah untuk mengangkat seorang penyelamat bagi bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Moab kepada bangsa Israel. Adik-adik yang berkati Tuhan, ketika Allah mendengar seruan itu, maka Allah mengangkat seorang hakim yang bernama Ehud. Adik-adik tahu ada berapa hakim-hakim yang ada di bangsa Israel? Ya benar, ada 12 hakim-hakim. Di antaranya Hakim Otniel, Hakim Ehud, Hakim Samgar, Hakim Deborah, Hakim Gideon, Hakim Tola, Hakim Yair, Hakim Yeftat, dan Hakim Ebsan, Hakim Elon, Hakim Abdon, dan Hakim Simson. Dari 12 hakim ini, Allah mengangkat hakim yang bernama Ehud. Untuk keturunan adik-adik, Hakim Ehud ini merupakan anak Gera dari keturunan Benyamin. Dan Hakim Ehud ini juga merupakan salah satu hakim yang kidal. Tetapi dengan kidalnya, Hakim Ehud berhasil membunuh Raja Moab yang bernama Raja Eglon dengan cara membunuhnya dengan pedang. Adik-adik yang berkati Tuhan, kakak Sami juga mau bilang bahwa ketika Hakim Ehud ini membunuh Raja Moab yang bernama Raja Eglon, maka seluruh bangsa Moab ini mereka menjadi takut dan mereka berlarian ke sungai Yordan. Nah, dari peristiwa ini, maka Hakim Ehud memberikan rasa nyaman kepada seluruh bangsa Israel selama 80 tahun lamanya. Bertolak dari apa yang tadi kakak Sami sudah sampaikan, bahwa tugas hakim-hakim ini juga ialah untuk mengatur bangsa dan sebagai panglima perang. Dan untuk ketahuan kita semua juga, bahwa Hakim Ehud ini juga merupakan salah seorang hakim yang mempunyai ketaatan kepada Allah. Dengan apa yang tadi kakak Sami sudah sampaikan, ia sudah boleh mendengar dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, setelah materi yang tadi kakak Sami sudah sampaikan, dalam materi ini juga kakak Sami mau bilang untuk katong semua bahwa katong selaku anak-anak Tuhan, khususnya katong yang ada di jenjang anak kecil 2, katong harus mesti meniru apa yang diteladani oleh Hakim Ehud, di mana Hakim Ehud itu dengan tangannya yang kidal, ia bisa untuk membantu bangsa Israel dan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Moab. Untuk itu, mari selaku anak-anak Tuhan, katong selalu setia dengan apa yang Tuhan perintahkan dan menjalankan semuanya itu dalam tugas dan tanggung jawab katorang di mana saja katong berada. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Adik-adik yang berkati Tuhan, demikian yang bisa kakak Sami sampaikan melalui materi ini. Semoga dapat dimengerti oleh semua adik-adik di rumah dengan baik. Mari adik-adik yang berkati Tuhan, katong satu di dalam doa. Mari katong berdoa. Untuk itu semua lipat tangan, tutup mata, lalu katong berdoa. Bapa yang berkata dalam surga, di saat ini kami selaku anak-anakmu sudah boleh mendengarkan materi yang hamba-Mu berikan melalui video ini. Kiranya semua materi yang hamba-Mu berikan dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak ini. Bapa yang berkata dalam surga, di saat ini juga kami tak lupa berdoa bagi kami selaku para pengasuh SMKPI Jemaat GPMBL. Tuhan, kami masih penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk dapat mengasuh anak-anak asuhan kami, ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan kami percaya
Di tengah kelemahan dan keterbatasan yang kami punya ini, kami yakin dan kami percaya Tuhan pakai kami luar biasa untuk dapat menjadi alat pelayan anak di dunia ini secara baik, seturut cinta, kasih, dan setianya. Bapa yang berkata dalam surga, di saat ini juga kami perlu berdoa bagi orang tua dari anak-anak asuhan kami ini. Tuhan berkati orang tua mereka, agar orang tua mereka dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Bapa yang berkata dalam surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami anak-anakmu berdoa, dan akhirnya kami mohon janji penyertaan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa tinggal menyertai kami, anak-anak SMTPI Jemaat GPMBL, khususnya kami yang ada di jenjang anak kecil 2. Kami selaku para pengasuh, kami selaku orang tua, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom. Happy yay yay